Ketika sedang asik menonton film, wanita ini tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya beberapa orang yang melakukan pembantaian secara brutal. Tak hanya satu atau dua orang, bahkan seluruh orang yang berada di dalam bioskop. Ia juga mendengar suara jeritan dari belakang tempat duduknya. Saat ia melihat, wanita ini tak sanggup lalu menutup matanya. Wanita ini kemudian perlahan-lahan membuka tangannya. Sangat aneh, situasi di sekitarnya kembali seperti semula, seperti tidak terjadi apa-apa. Wanita ini kemudian keluar dari ruang bioskop. Saat ia hendak membuka sebuah pintu toilet, lagi-lagi ia melihat beberapa orang yang melakukan pembantaian secara brutal. Wanita ini berlari ke tempat yang lebih aman. Ia terus menelusuri anak tangga sampai akhirnya ada dua orang laki-laki yang digantung lalu dibunuh. Tapi anehnya orang-orang itu tidak menyakiti dirinya. Ketika ia membuka sebuah ruangan lagi, beberapa laki-laki sudah tidak bernyawa. Di saat ketakutan, wanita ini bertemu dengan seorang pemuda, tapi ia tak melihat apapun. Lalu wanita ini tak sadarkan diri. Di saat yang sama pertunjukan film di bioskop itu selesai. Seorang pria hendak menganiaya wanita ini, tapi tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang langsung menyerang pria itu. Tapi sayang, pemuda ini sepertinya kalah tenaga. Meski ia terus melakukan perlawanan, tapi akhirnya pemuda ini tumbang juga. Pria itu terus memukuli pemuda ini. Tak mau diam saja, wanita ini pun membelanya. Tapi tubuhnya justru terlempar dan kembali dipukul hingga tak sadarkan diri. Tapi tak lama kemudian mata wanita ini kembali terbuka. Jin setan kang tak putus. Tiba-tiba suasana menjadi menyeramkan. Angin bertiup kencang. Lalu muncullah sosok wanita menyeramkan yang langsung mencekik pria itu, lalu membawanya ke sebuah ruangan. Dan pria itu akhirnya tewas dengan kepala yang terputus. Wanita ini mulai tersadar ketika sosok kuntilanak itu mulai pergi. Di tempat berbeda, seorang kakek sedang melakukan ritual, yang mana ritual itu mengantarkan sukma seorang wanita masuk ke alam gaib. Alam itu berisi makhluk-makhluk yang aneh, juga dua gadis kembar, pengikut setia sang kuntilanak. Sukma wanita itu kemudian mendekati sebuah pohon. Apa yang akan ia lakukan? Sebuah pohon berlubang menyerupai lubang mimuk. Tak lama kemudian muncullah sepasang tangan mengerikan, mengambil sesajen yang diantarkan seorang wanita. Wanita ini memiliki senjata berupa pusaka aneh yang membuat makhluk di dalam pohon itu takut dan tunduk kepadanya. Usai menemui makhluk itu, wanita ini kembali ke dunia nyata. Dibimbing oleh seorang kakek tua, ritual mereka berdua berjalan dengan lancar. Keris pusaka itu akan diberikan kepada kakek tua. Beberapa hari kemudian, keluarga Mangkujiwo merayakan sebuah keberhasilan atas pabrik tekstil mereka. Dalam acara itu, wanita ini kembali hadir. Dia bernama Uma. Lagi-lagi ketika di tempat yang ramai, Uma melihat kembali bayangan yang sangat menyeramkan itu. Uma kemudian menutup mata, dan ketika perlahan-lahan membukanya, apa yang ia rasakan itu hanya sebagai mimpi sesaat. Uma menjadi bingung dengan kondisinya sekarang. Ia kemudian pergi meninggalkan acara. Sementara mereka berpesta, ada penduduk desa yang kesusahan. Sawah mereka dilanda wabah tikus yang membuat panen mereka gagal. Ternyata itu adalah tikus persugihan yang dimiliki oleh seorang yang bernama Dargo. Setelah sawah para penduduk diserang wabah tikus, tikus-tikus itu kembali ke markas mereka. Ternyata tikus-tikus itu tikus siluman. Mereka diperintahkan oleh majikannya. Lalu butir-butir padi itu berubah menjadi emas, dan mereka semakin kaya. Suatu hari Uma melihat ekor tikus yang sangat besar masuk ke sebuah ruangan. Karena penasaran, Uma mengikutinya. Sementara itu di tempat berbeda, ayah Uma sedang melakukan ritual bersama dengan Nyai Kenanga. Mereka hendak masuk ke alam kuntilanak itu. Namun karena saat itu Uma melihat beberapa tikus-tikus aneh yang berada di sudut rumahnya. Lalu tikus-tikus itu menyerang Uma. Beruntungnya ia diselamatkan oleh temannya Rimba. Kejadian itu membuat kuntilanak di dalam pohon mengamuk dan membuat ritual kedua orang ini gagal. Untuk menangkal bahaya yang akan terjadi, mereka harus memakan kuning telur yang sudah menghitam agar mereka tetap selamat. Sementara itu keesokan harinya, Uma menemukan seekor tikus yang mati.
Ia khawatir kepada Rimba, lalu pergi untuk memastikannya. Uma khawatir karena Rimba akan dijadikan tumbal. Pria ini menutup matanya, lalu seluruh tubuh ditutup dengan kain. Tampak Nyai Kenanga di dekatnya, membantu melakukan ritual. Tak lama kemudian Brotoseno ayah Uma tiba-tiba berubah menjadi Rimba. Ia datang ke kamar Uma, dan Uma sedikit pun tidak curiga dengan kehadiran Rimba yang sebenarnya adalah ayahnya. Dengan menggunakan satu tangkai bunga melati, Brotoseno membuat Uma tak sadarkan diri. Brotoseno sengaja melakukan semua itu untuk meredam amarah Sang Kunti karena kesalahan ritualnya mereka lakukan. Sungguh bejat kelakuan ayah ini. Ia dengan sengaja ingin menebar benih keturunan di rahim putrinya. Hingga pada saat pagi tiba, ketika Uma tersadar, Rimba sudah pergi dari tempat tidurnya. Yang tertinggal hanyalah satu tangkai melati putih. Sementara Rimba yang sesungguhnya mendatangi rumah seorang pria yang telah membunuh ayahnya dan lalu menguasai semua harta yang seharusnya menjadi milik Rimba. Rimba datang untuk membalas dendam. Mereka pun berkelahi, tapi sayangnya Rimba kalah. Kemudian ia dijadikan tawanan, diikat lalu kemudian dibunuh. Bagaimana nasib Rimba selanjutnya? Ketika Rimba ditawan oleh pembunuh ayahnya, tiba-tiba datanglah seorang wanita berniat untuk menyelamatkan Rimba. Hal itu membuat jenderal sangat marah. Ia lantas mencaci maki wanita itu, bahkan tak segan-segan untuk memukulnya karena wanita ini terus saja mengumpat. Sementara itu di tempat berbeda, Uma menemukan ayahnya membawa selembar kain yang dipakai oleh Rimba malam itu. Lalu sang ayah mengatakan bahwa baru saja Rimba menitipkan kain kepadanya. Setelah Uma pergi, Nyai Kenanga pun datang, lalu menanyakan apakah Brotoseno berhasil melakukan rencananya untuk menanam benih di tubuh putrinya. Sementara itu jenderal dengan sadis membunuh seorang wanita di hadapan Rimba menggunakan setik golok hingga tubuhnya hancur. Namun Rimba tak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba Uma datang memukul jenderal itu. Sang jenderal yang marah berbalik menyiksa Uma, memukulnya berkali-kali hingga Uma tak sadarkan diri. Dan di saat itulah tiba-tiba Uma yang tak sadarkan diri membuka mata. Di saat itu juga tiba-tiba suasana pun berubah. Lalu muncullah sesosok kuntilanak berbaju merah dan langsung memusnahkan anak buah jenderal. Menggunakan setik golok seorang pria melawan sesosok kuntilanak. Lalu kuntilanak itu menghilang. Laki-laki ini mencari di mana perginya hantu itu. Lalu tiba-tiba kuntilanak itu muncul dan menembus dadanya. Terlihat tangan hantu itu menggenggam jantung milik pria itu yang masih berdetak, lalu melahapnya hingga habis. Jenderal dan para pengikutnya kemudian tewas. Dari sini kemudian diketahui bahwa dahulu kala ayah Rimba adalah seorang pengusaha ternama. Ia kemudian meminjam modal dengan menjaminkan surat-surat berharga kepada seorang pria bernama Dargo. Namun Dargo ingin menguasai harta itu, termasuk juga bioskop ini. Ia kemudian membuat penyerangan di dalam bioskop itu. Ayah Rimba dan para pengikutnya tewas. Hal itu bertujuan agar Dargo tidak mengembalikan surat-surat berharga milik ayah Rimba. Namun Brotoseno mengatakan bahwa ayah Rimba tidak meninggal pada kejadian itu, melainkan dijadikan tumbal oleh Dargo sebagai persembahan tikus-tikus persugihannya. Setelah Dargo sakit, Brotoseno mengambil alih semua surat-surat berharga itu. Karena Dargo tidak mampu menyediakan tumbal, maka ia sendirilah yang akan menjadi tumbal. Seorang laki-laki tubuhnya dimakan oleh tikus. Ia dijadikan tumbal oleh seseorang untuk persugihan. Sementara Brotoseno memberikan surat-surat berharga peninggalan ayah Rimba. Namun dengan tegas Rimba menolak surat-surat itu karena ternyata bukan surat itu yang diinginkan, melainkan Uma, putri Brotoseno. Namun Nyi Kenanga mengatakan tak boleh ada cinta selain cinta Uma terhadap ayahnya Brotoseno. Sebab jika itu semua dilanggar, perjuangan keluarga Mangkujiwo akan hancur. Dahulu kala ibu Uma disiksa agar mendapatkan kekuatan dari Nyi Kunti, hingga akhirnya wanita itu memutuskan untuk bunuh diri. Dalam keadaan sekarat, Brotoseno mengambil Uma dari perut ibunya, dan ketika anak itu sudah dewasa, ia dipengaruhi oleh Brotoseno untuk berkhianat kepada ayahnya dan bahkan membunuh ayah kandungnya sendiri yang merupakan adik kandung Brotoseno. Mengetahui semua kebenaran itu, Rimba bermaksud untuk mengajak Uma pergi meninggalkan keluarga Mangkujiwo.
Namun Uma menolak karena ia tak ingin jauh dari ayahnya dan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Rimba. Rimba yang masih menyimpan dendam mendatangi Dargo yang sudah sekarat dengan sebilah pisau tajam. Rimba hendak menghabisi nyawa Dargo, namun ia dihalangi oleh Nyi Kenanga dan memperlihatkan kondisi Dargo di mana ia menjadi tumbal persugihannya sendiri. Tubuh laki-laki ini digerogoti tikus hingga akhirnya ia pun meninggal dunia. Di saat itulah Nyi Kenanga menceritakan semuanya kepada Rimba tentang asal-usul Uma dan dirinya. Nyi Kenanga menunjukkan 2 buah cermin pusaka yang merupakan lambang kejayaan keluarga Mangkujiwo. Nyi Kenanga kemudian menutup mata Rimba dan seketika Rimba pun bisa melihat bahwa ada sesosok kuntilanak yang bersemayam di balik kaca itu. Kemudian Rimba mempertanyakan mengapa Nyi Kenanga memberitahu semuanya. Ternyata dahulu kala Nyi Kenanga pernah bekerja dengan adik Brotoseno yang bernama Cokro Kusumo. Namun ternyata ia berkhianat. Cokro Kusumo menjual pusaka ke pihak asing dan setelah Cokro Kusumo meninggal, Nyi Kenanga menjadi pengikut Brotoseno. Tapi ternyata Brotoseno pun sama menggunakan pusaka-pusaka milik Kenanga untuk keperluan pribadinya. Nyi Kenanga juga menceritakan tentang asal-usul Uma, bahwa dahulu ibu kandung Uma dihamili oleh Cokro Kusumo lalu dibunuh dan arwahnya ditahan menjadi sosok kuntilanak. Sepanjang hidupnya Kanti disiksa. Hal itu bertujuan agar kekuatan gaib merasuk bayi yang dikandungnya. Setelah bayi itu lahir dan dewasa, ia membunuh ayah kandungnya sendiri. Setelah dihasut oleh Brotoseno, mendengar semua perkataan Nyi Kusuma, Rimba menjadi sangat marah. Ia begitu benci dengan Brotoseno. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Rimba? Rimba datang lalu menyerang Brotoseno. Hal itu dilakukannya di hadapan Uma. Brotoseno nyaris tak membalas pukulan Rimba, tapi Uma kemudian membela ayahnya yang tak berdaya dipukul oleh Rimba. Di saat itulah tanpa sengaja Rimba memukul Uma hingga ia tak sadarkan diri. Ketika Uma merasa kesakitan, sosok Kanti mengamuk, lalu mata Uma terbelalak. Seketika itu juga suasana berubah. Sosok Kanti yang menjadi kuntilanak keluar dari pusaka cakra kembar. Dengan amarah dan emosi, ia tak terima anaknya disakiti. Sementara Rimba tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba kuntilanak itu muncul di depannya. Kuntilanak itu meraba pundak Rimba, lalu kemudian tubuhnya diangkat dan lehernya terputus. Rimba pun akhirnya tewas di tangan kuntilanak itu. Tak lama kemudian Brotoseno muncul, lalu menunjukkan pusaka yang membuat Kunti itu menjerit lalu pergi karena takut dengan pusaka yang dimilikinya. Dan hingga kini tidak diketahui kebenaran yang mana bisa dipercaya. Di akhir cerita, Uma mengalami nasib yang sama seperti ibunya dulu ketika mengandung ia dipasung, dan film pun selesai.